Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sanggar Tutorial. Pada video berseri kali ini, saya ingin berbagi tutorial tentang pemanfaatan Google Classroom untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, pada video bagian ketiga ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya untuk memulai mendistribusikan materi pelajaran di Google Classroom. Untuk itu, ikuti tutorial berikut ini. Tutorial, let's go! Bapak, Ibu, dan sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, video tutorial bagian ketiga ini yaitu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendistribusikan materi pembelajaran di Google Classroom. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, bahwa Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membantu para pendidik dalam mengelola kelas dengan bantuan teknologi informasi. Aplikasi semacam ini juga dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Pada video ketiga ini, saya akan mengulas tentang bagaimana cara mendistribusikan materi pelajaran di Google Classroom. Dan di Google Classroom ini, materi pembelajaran akan kita kelola di Classwork. Nah, untuk itu, guna memudahkan kita mengelola materi pelajaran, maka kita akan membuat beberapa topik yang nantinya akan kita isi dengan materi bahan ajar. Bisa berupa file dalam bentuk Word, PDF, atau link video. Di sini Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk membuat topik sesuai dengan kebutuhan di setiap kelas dan juga sesuai dengan karakteristik dari masing-masing bidang studi. Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba untuk mengelompokkan materi menjadi 4 topik, yaitu saya akan membuat topik materi pelajaran, slide presentasi, video pembelajaran, dan tugas. Jadi ada 4 topik yang akan saya buat. Bagaimana caranya? Berikut akan saya demokan cara membuat topik di Google Classroom. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Saat ini kita sudah berada di Classwork, lalu klik create atau buat. Nah, di sini kita bisa menuliskan topiknya, misalnya untuk topik pertama akan saya buat materi pembelajaran. Oke, lalu klik add atau tambahkan, dan kita lihat di sini sudah muncul topik yang kita buat tadi. Lalu kita buat lagi topik yang kedua, silakan klik create, kita tulis topiknya di sini. Untuk topik yang kedua yaitu slide presentasi. Lalu klik add atau tambahkan. Nah, di sini sudah muncul topik kedua yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat topik ketiga. Klik create, lalu kita tulis topik yang ketiga, misalnya video pembelajaran. Lalu klik add atau tambahkan. Nah, di sini sudah muncul topik yang ketiga yang kita buat tadi. Kita akan tambahkan lagi topik yang keempat. Klik create, tulis topik yang keempat, misalnya latihan soal. Lalu klik add, tambahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat pembelajar, inilah 4 topik yang tadi sudah kita buat. Di sini terlihat urutan pertama, latihan soal, terus video pembelajaran, slide presentasi, dan yang terakhir materi pelajaran. Selanjutnya kita akan atur keempat topik tersebut agar letaknya berurutan sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Misalnya kita ingin topik materi pelajaran di urutan pertama, maka caranya kita cukup klik sambil ditekan, lalu kita geser ke atas agar menempati di urutan pertama. Nah, begitu juga untuk 3 topik yang lain. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengupload material pembelajaran untuk kita masukkan ke masing-masing topik yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah kita klik create, lalu klik material. Nah, di sini kita dapat menuliskan judul materinya, misalnya gerak pada
hidup. Lalu kita klik add dan saya akan klik file untuk mengupload materinya yang sudah saya siapkan di folder. Lalu kita klik upload, lalu klik di sini dan kita cari foldernya untuk mendapatkan file yang sudah kita siapkan. Klik filenya, lalu klik open. Nah, ini filenya sudah masuk. Kita dapat juga menambahkan keterangan di bagian deskripsi ini, misalnya materi yang akan dipelajari pada bab ini yaitu satu, gerak pada tumbuhan, dua, gerak pada hewan. Isi deskripsi bebas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan Sobat semua. Lalu kita klik pause di sudut kanan atas di sini. Nah, sekarang file materinya sudah masuk dan muncul di halaman classwork kita. Kemudian file ini kita drag, tekan, dan kita geser ke topik atau kategori materi pelajaran. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi materi slide presentasi dengan file yang sudah kita siapkan juga. Kita klik create, lalu klik material. Nah, kemudian kita bisa menuliskan judulnya di sini, misalnya slide presentasi bab 1, gerak makhluk hidup. Lalu di bagian deskripsi dapat kita tulis misalnya pada slide presentasi ini akan ditampilkan pointer atau materi pokok pada bab 1. Untuk itu, kepada para siswa, agar dapat mencari informasi detailnya melalui internet. Jika kalian menemukan kesulitan, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Atau konsultasikan dengan Bapak. Silakan Bapak Ibu untuk membuat deskripsi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita klik add dan saya akan klik file untuk mengupload materi yang sudah saya siapkan di folder. Lalu kita klik upload, kemudian klik di sini dan kita cari folder untuk mendapatkan file yang sudah kita siapkan. Klik filenya, lalu klik open, dan nah ini filenya sudah masuk. Nah sekarang file materinya sudah muncul di halaman classwork kita. Nah kemudian file ini kita drag, tekan, dan kita geser ke topik atau kategori slide presentasi. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi materi video pembelajaran dengan file yang akan kita ambilkan langsung dari channel YouTube. Caranya kita klik create lalu klik material. Nah, kemudian kita bisa menuliskan judulnya di sini, misalnya
video materi gerak pada makhluk hidup. Lalu kita bisa melengkapi deskripsinya di sini. Selanjutnya kita klik add dan saya akan klik YouTube untuk mengupload video yang sesuai dengan topik pembelajaran. Di sini kita ketikkan video yang akan kita cari dari YouTube, misalnya gerak pada makhluk hidup materi biologi kelas 8 semester 1. Oke. Lalu kita klik search di sini. Nah, akan muncul beberapa video, kita tinggal pilih mana yang kira-kira sesuai dengan topik pembelajaran kita. Misalnya saja di sini saya akan pilih video yang ini dan kita klik add dan videonya sudah muncul. Lalu kita klik pause di sudut kanan atas di sini. Nah, ini dia videonya sudah muncul di halaman kelas Word kita. Lalu kita drag dan geser untuk kita masukkan ke dalam topik video pembelajaran di sini. Iya. Dan topik yang terakhir yaitu latihan soal. Kita klik create, lalu klik material. Di sini kita tulis judulnya misalnya latihan soal. Di bagian deskripsi saya akan tulis kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Silakan kerjakan dengan kelompok kalian dan tugas ini agar dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Lalu klik add dan saya akan klik file untuk mengupload tugas yang sudah saya siapkan di folder. Lalu kita upload, kemudian klik di sini dan kita cari folder untuk mendapatkan file yang sudah kita siapkan, klik open. Nah, ini filenya sudah masuk. Nah, sekarang file materinya juga sudah muncul di halaman classwork kita. Saya akan menambahkan lagi tugas yang kedua. Akan saya klik create, lalu klik material. Kita tulis di sini judulnya misalnya tugas 2. Lalu klik add, klik file, kemudian klik upload. Lalu kita klik di sini dan kita klik file tugas 2 yang sudah kita siapkan. Lalu klik open. Oke, file tugas sudah masuk di sini, lalu kita klik pause yang ada di sudut kanan atas. Nah, di sini terlihat ada 2 file yang sudah masuk. Yang ini akan saya edit judulnya. Kita klik titik 3 yang di sebelah sini, lalu klik edit. Dan kita ganti judulnya, latihan soal kita ganti dengan tugas 1. Lalu kita klik save. Ya, ini judulnya sudah berubah. Nah, sekarang file ini akan kita masukkan ke kategori atau topik latihan soal. Caranya klik, tekan, dan geser ke topik latihan soal. Demikian Bapak Ibu dan sahabat pembelajar, tutorial cara mendistribusikan materi pembelajaran di Google Classroom. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat semua untuk mempraktekkan tutorial yang ada di video seri ketiga ini. Untuk seri yang keempat selanjutnya, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat evaluasi dan pemberian sertifikat secara otomatis bagi siswa yang telah tuntas dengan menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak Bapak dan Ibu serta sobat semua dengan cara mengklik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video bagian keempat mendatang tentang cara membuat evaluasi dan pemberian sertifikat otomatis bagi siswa dengan menggunakan Google Classroom. Selamat berkarya, salam Merdeka Belajar.